saya mungkin lebih berbicara di resort. Jadi kami di sini resort Sesaut itu dengan luasan 6.270 merupakan salah satu resort yang cukup luas di antara 8 resort yang ada di KPH ini. Kami personil di sini ada polhutnya 1 orang, terus penyuluhnya 2 orang, lalu kemudian pamhut 4, nah, 1 cewek 3 cowok, kemudian ada juga mandor pemberdayaan 1 orang, dan bakti rimbawannya 1 orang. Ada yang tahu nggak bakti rimbawan itu apa? Itu kan bakti rimbawan. Nah, jadi, kalau ini cerita dulu nih bakti rimbawan itu. Jadi asal muasalnya Kementerian Perhutanan kita kekurangan tenaga kehutanan. Nah, jadi dibukalah kemudian itu program dulunya pertamanya itu bukan bakti rimbawan pertamanya dulu tuh. Apa pertamanya angkatan si Angger itu? B. Basarut. Nah, Basarut tuh, B. Basarut. Basarut itu bakti Sarjana Kehutanan. Kalau dulu pertamanya itu namanya Basarut, jadi bakti sarjana kehutanan. Dia memang yang diterima untuk bekerja sebagai Basarut itu memang khusus dari level pendidikan S1. Nah, kemudian kesininya bakti rimbawan itu dibuka untuk yang dari SLA atau S1, gitu kan. SMK, pertama yang diprioritaskan SMK yang jurusannya di bidang kehutanan. Nah, jadi mereka sistemnya kontrak, jadi tiap 2 tahun itu diperbaharui semua pengkajian, dan yang berurusan dengan bakti rimbawan itu memang urusannya langsung dengan kementerian. Nah, sementara kalau di sini ada juga pamhut, pengaman hutan. Nah, itu diangkat oleh daerah. Jadi dikasih kontrak tiap tahun perbaharui. Nah, cuman biaya untuk pembiayaan honor itu dari daerah kalau pamhut. Nah, kalau bakti rimbawan dia dari kementerian langsung dari pusat. Itu dia bedanya. Tapi pengabdiannya sama lah. Kenapa dikatakan bakti rimbawan? Karena memang diharapkan rimbawan muda. Karena memang kita ini sekarang generasi kehutanan ini udah banyak yang sudah sepuh, baik dari penyuluh, polhut itu sudah generasinya udah kurang. Jadi yang ada semua sekarang di KPR Rinjani Barat ini hampir di semua resort, baik polhutnya ataupun penyuluhnya itu udah mungkin beberapa 1 atau 2 tahun ke depan udah pada pensiun. Sementara kita dituntut juga KPR itu membentuk kelompok-kelompok tani hutan dengan kelembagaan yang kuat, dan itu dibutuhkan penyuluh. Nah, mudah-mudahan ke depannya kan entah kementerian atau Pemda mengeluarkan program untuk merekrut penyuluh-penyuluh muda. Karena memang di kehutanan itu yang muda, yang apa ya? Yang muda itu kan dia lebih energik, karena dituntut di kehutanan itu dari segi medan berat juga. Kalau dibilang berat, bilang tidak gitu kan. Tapi intinya memerlukan stamina yang cukup tangguh, fisik yang cukup tangguh. Nah, itu sekilas ya kalau untuk ini. Kembali lagi ke resort. Jadi di resort Sesaut, kami di sini ada 2 pengembangan jasa lingkungan yang sudah berjalan, artinya yang sudah bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Jadi di sini ada namanya Purekmas. Purekmas itu, ada yang tahu Purekmas? Bukan puskesmas ya. Nah, kalau Purekmas itu pusat rekreasi masyarakat. Nah, ini yang di Sesaut ini luasannya sekitar 4 hektar. Ini dikelola oleh BUMDes Desa Sesaut. Nah, jadi ada pokjanya di bawah BUMDes itu. Jadi memang BUMDes itu ada yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, teman-teman di sini yang kerja di wisata ini, mereka membentuk pokja tersendiri, kelompok kerja tersendiri. Anggotanya sekarang sekitar 23 orang
Plus dengan pengurus ya, plus dengan pengurus BUMDesnya. Nah, wisata apa aja nih kembangnya di sini? Karena kebanyakan kita di sini di Lombok, terutama hampir semua sama. Jadi wisata air dan sebetulnya karena vegetasi ini lebih menarik hutan dan akses untuk ke wisata laut ini sangat dekat dan mudah. Dari Mataram kan sekitar 30 menitan tuh bisa nyampe di sini. Apalagi kalau musim kemarau nih biasanya pengunjung lumayan banyak. Karena ya kita tahu sendiri lah. Iklim sekarang kan tidak menentu. Mulai global warming, terus panas itu orang-orang kota kebanyakan mesti nyari tempat adem. Seperti itu. Terus kemudian satu lagi ada di Aiknyet ini. Nah, wisata alam Aiknyet. Memang namanya wisata alam. Itu dulu dikelola oleh Koperasi Rimbawan. Koperasi Rimbawan yang ada di Dinas Kehutanan dulu. Nah, baru tahun ini setelah BUMDesnya siap, jadi mulai start tahun ini dikelola oleh BUMDes Desa Buun Sejati masuknya. Kalau yang di sana, kalau di sini kan Purekmas ini Desa Sesaut masuknya. Kalau di Aiknyet masuk Desa Buun Sejati. Karena kebanyakan orang-orang luar gitu ya, taunya mau Aiknyet mau ini, taunya Sesaut aja gitu. Nah, padahal sebetulnya udah beda desa itu. Nah, itu dia luasannya kurang lebih 10 hektar. Wisata yang dikembangkan hampir mirip-mirip dengan Sesaut. Jadi ada pemandian, kolam renang. Kalau kolam renang di Sesaut ini kan dia bentuknya memang buatan jadi dulu Dinas Pariwisata yang membangun. Jadi bikin pakai tembok keramik gitu. Kalau di Sesaut. Nah, kalau di Aiknyet dia memang dibuatnya masih alami. Jadi batu-batu terus pasir itu masih alami lah kalau di Aiknyet. Dan tegakan mahoni yang masih utuh. Itu hasil reboisasi hutan tahun 80-an kurang lebih. Itu dominan tegakannya di sana mahoni. Nah, kalau di sini kan dia campur nih kalau di sini untuk jenis vegetasinya. Cuman sayangnya kan jadi wisata itu sebetulnya udah menggeliat nih, udah lumayan maju. Nah, cuman karena kita juga tahu semua waktu itu COVID, jadi yang sifatnya rame-rame itu tidak diperbolehkan. Nah, kami juga di sini mendapat himbauan dan edaran juga untuk tempat-tempat wisata sementara ditutup. Jadi kita vakum selama kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Jadi total ditutup total. Baru bulan kemarin, pertengahan bulan kemarin itu ada edaran lagi, boleh dibuka tempat wisata, tapi tetap mengikuti protokol COVID itu. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka lagi, pengunjung juga udah mulai banyak, ya. Mudah-mudahan kedepannya lancar lah gitu kan untuk wisata ini, untuk Jasling. Terus pengunjungnya itu Pak berbasis kota atau gimana? Atau bebas? Kalau untuk yang setelah COVID ini ya, atau pas COVID ini? Oh, pas COVID. Dia sebetulnya berbasis kuota, cuman kuotanya itu tidak ditetapkan. Jadi memang dibatasinya karena memang ini luasannya hanya sedikit, hanya 4 hektar. Jadi nanti petugas Pokja itu yang mengendalikan. Misalnya kalau udah terlalu banyak itu udah di stop, ditutup. Jadi dialihkan ke Aiknyet yang lebih luas gitu kan. Diarahkan ke Aiknyet. Karena kan kita khawatir juga nanti kalau terlalu banyak terus apalagi di pemenang kan, nah seperti itu. Jadi memang kita batasi, kalau udah terlalu penuh ya udah ditutup, di stop, diarahkan ke Aiknyet karena memang jalurnya sama lah, satu jalur. Kecuali mereka yang datang dari arah yang ini apa, makan topik juga ada yang tahu. Nah itu kan tahu makan topik juga. Nah itu kan jalurnya bisa tembus aja. Nah itu Aiknyet bisa lewat sana juga gitu. Lalu kemudian rencana kami tahun ini juga mau mengembangkan di ini wisata alam Ranget. Nah ini banyak yang belum tahu, mau orang kehutanan juga atau teman-teman atau adik-adik yang di prodi kehutanan tuh, Ranget tuh sebetulnya masih jarang orang yang tahu. Karena dia merupakan satu RTK kehutanan. Ada yang tahu RTK?
RTK kalau itu ruang terbuka hijau kan. Nah, kalau RTK itu register kehutanan, register tanah kehutanan. Jadi model Rinjani itu masuknya RTK 1. Nah, Rinjani ini jadi Gunung Rinjani, itu disebutnya di kehutanan RTK 1. Di register kehutanan 1 gitu kan. Terus kelompok tengah tuh masing-masing ada RTK-nya tuh. Sampai Bima sana. Nah, gitu. Jadi di Rangat ini juga RTK 7 kalau salah ya. Di Rangat ini dia hutan tapi di tengah dusun. Tengah dusun sawah sekelilingnya itu. Dia hanya luasannya hanya 2,7 hektar. Tapi dari 2,7 hektar itu mata air di sana sangat luar biasa. Dia bisa mengairi Mataram, Lombok Barat sampai Lombok Tengah. Coba bayangin, ini 2,7 hektar. Vegetasinya tidak seperti di sini. Jadi memang dia masih kayak hutan alam itu, dibiarin juga, dijaga sama teman-teman Rangat di sana. Kebetulan juga teman pamut kita di sini, beliau ada yang dari Rangat dan jadi ketua dusun. Jadi itu memudahkan kita juga kan. Nah, rencananya kita juga mau mengembangkan wisatanya di sana, di Rangat ini. Dari 2,7 hektar itu, karena dari mata air itu kan dimanfaatkan itu sama PDAM. Jadi PDAM memanfaatkan dari sana tuh sekitar berapa ribu detik gitu, airnya gitu. PDAM ngambil dari sana, terus sementara wisata dari segi pariwisata hanya dipakai untuk sekedar mandi-mandi, orang-orang datang itu tuh kan. Nah, rencananya kita akan kembangkan nanti ke depannya gitu kan, selain untuk wisata airnya, kita mengembangkan misalnya yang tempat selfie atau apa ke depannya, rencananya seperti itu. Dan kita berlakukan untuk tiket resminya, karena selama ini kan belum resmi. Jadi hanya sekedar datang terus parkir atau itu pun kalau ada tukang parkirnya kan. Nah, kalau nggak ada ya udah gitu, datang dan pergi begitu saja. Nah, itu mudah-mudahan juga bisa mendatangkan pendapatan juga untuk daerah juga gitu kan. Bisa lah kita membantu KPH selaku markas besar kita di sana di Mataram untuk nambah PAD-nya. Nah, rencananya itu yang ke depan untuk Rangat yang program yang di Resesawat. Karena yang di Resesawat memang ditahu sama teman-teman andalannya ya jasa lingkungan ini. Kalau teman-teman kan membunuhnya kemitraan, terus kemitraan juga sih sebetulnya ini jasa lingkungan juga. Cuman tapi dari jasa lingkungan. Kalau teman-teman di yang lain kan kemitraannya kelompok. Misalnya kelompok apa gitu, ngembangin HBK-nya apa gitu kan itu. Lalu kemudian rencana kita juga, kemudian mudah-mudahan tetap disupport dari KPA-nya, kita rencananya mau mengembangkan budidaya madu juga untuk madu trigona. Itu ada kelompoknya Beriuh Genah, rencananya mudah-mudahan dia konsekuen gitu ya. Nah, megang, karena kemarin ketua sama sekatnya ke sini, jadi rencana kita bermitra dengan mereka, mereka menjual hasil madu itu ke kita. Tapi madunya itu dibilang madu bukan, kalau dibilang mentah kan nggak ada kan, madu matang, madu mentah ya. Jadi dia hasil madu itu kita ambil lewat koperasi di KPH. Nah, dari mulai labeling sampai ini tuh urusan kita gitu. Jadi mereka hasilkan madu. Memang karena menjual, namanya menjual ya, pasti pengen yang paling mahal kan, namanya menjual. Cuman kita terangkan juga, kalau memang dijual memang mahal, cuman kan kadang-kadang orang yang butuh aja gitu kan. Nah, kalau kita usahakan kita ambil dari mereka tuh madu, tetap kita tampung semua. Cuman dari harga memang pasti lebih rendah, tapi continue gitu. Nah, dan alhamdulillah mereka mau. Nah, makanya rencana mudah-mudahan nanti ke depan disupport juga. Kemarin dari hasil rapat di KPH itu ada dapat bantuan gitu kan. Nah, mereka kita suruh sementara berswadaya dulu lah gitu kan. Karena kan namanya program pemerintah kan harus dipancing dengan swadaya dulu nih, biar kelihatan benar nggak sih mereka mau berbuat itu gitu. Lalu kemudian untuk itu yang untuk dari madu. Satu lagi ada namanya kelompok Pakuan Abadi. Nah, itu kita mau rencana kembangkan HBK-nya, bermitra sama dengan desa terserah ini. Nah, kita coba juga dengan kelompok itu sampai ke rencananya luasannya sekitar 420-an hektar. Itu terdiri dari 4 blok ini pengelola garapan. Nah, itu ada yang mau nanya?
Kalau saya ngomong terus haus jadinya saya. Terus berhenti Ya, Mas. berdiri wisatanya akhirnya. Kalau wisata ini sebetulnya dulu udah lama. Udah dari lama. Dia bentuknya tetap seperti itu lama gitu kan. Masih alami maksud saya yang di sini nih. Ini datang bantuan dari kabupaten dari pariwisata itu sekitar tahun 2014 2015. Jadi dibangun kolam, terus dibangun rumah untuk bukan rumah. Ya bangunan untuk sekretariat, terus dibangun jembatan melengkung itu dari dinas pariwisata sama lapak-lapak yang ada di samping itu juga dari Perindak juga ada bantuan itu sekitar tahun 2015-2016. Nah, resmi diberlakukan untuk tiket resmi 2017. Aiknet juga sama, Aiknet juga sama dari bahula itu dari dulu, cuman kita masuk gitu ya, kita masuk sama sekitar tahun 2017. Itu awal mulanya kita bermitra dengan teman-teman di wisata. Sebelum corona ini berapa pengunjung yang datang ke sini? Kalau pengunjung dia kalau rata-rata karena dia bervariasi kan, kalau Senin dia sampai Jumat biasanya sedikit tuh. Nah kalau dari Sabtu Minggu tuh biasanya kita yang ramai itu Sabtu Minggu ya. Ini bisa nyampe kalau per bulannya 500-600 tuh bisa nyampe tuh. Kadang-kadang aja tuh bisa sampai 1000. Apalagi pas hari-hari besar bisa lebih lagi. Jadi misalnya hari-hari Lebaran ya, di kita kan di sini Lebaran Topat ya gitu ya. Kalau di Lombok itu sampai membludak. Ini nih halaman depan nih sampai jadi tempat parkir sudah. Jadi rumah-rumah penduduk itu jadi tempat parkir. Itu dalam sehari itu bisa menghasilkan sehari itu bisa puluhan juta sehari. Tapi hari-hari besar gitu aja. Kalau pengunjung mungkin di rata-ratakan ya ada lah sampai 500-600. Nah kalau pas tadi nanya sebelum Covid, setelah Covid? Sebelum Covid ya. Kalau setelah Covid ya, nah iya, otomatis ya.